Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa sabratal mu'minin rahimakumullah, sahabat Ta'lim Nurul Iman yang saya cintai karena Allah. Kembali kita bertemu kembali dalam majelis taklim yang mulia ini. Kita doakan semoga yang tidak hadir mendapatkan rahmat Allah, amin. Kalau sakit disembuhkan Allah, amin. Dan kepada kita berharap meminta janji Allah melalui Rasulnya bahwa siapa-siapa yang hadir di majelis taklim akan Allah ampuni, amin ya rabbal alamin, sampai dia kembali ke rumah. Malam ini kita masuk lagi ke dalam bab 2, ya, babnya sampai 4 ya, yaitu mengenai, kan kita lagi mendidik anak dan mendidik diri sendiri untuk punya wawasan hukum dan keadilan gitu. Jadi bisa gampang menyelesaikan masalah orang atau masalah diri sendiri gitu ya. Masalah itu dibagi dua, masalah yang datang masalah tunggal, artinya masalah orang bertanya gitu, bawa diri bertanya pada kita, atau ada masalah dia dengan orang gitu, itu masalah lain lah, perkara gitu. Nah, malam ini judulnya kan dasar memutuskan perkara. Jadi kita bayangin aja kita itu hakim lah ya, hakim yang tidak formal gitu. Kalau kita ngaku sebagai orang Islam yang beriman, maka dasarnya cuma 3, yaitu kitab Allah, Al-Quranul Karim. Yang kedua itu sunnah Nabi, hadis-hadis yang sahih, ya, hasan dan sebagainya itu. Yang ketiga itu ijtihad. Ijtihad itu artinya kesungguhan seseorang yang kita sebut dengan ulama atau orang alim untuk memfatwakan sesuatu gitu, untuk menangani masalah yang kita hadapin. Kita berijtihad. Ijtihad itu tetap dasarnya kepada kitabullah dan sunnah. Ijtihad nanti ada macam-macamnya, ada yang disebut dengan ijma'. Ijma' itu adalah gabungan dari orang-orang yang bersepakat tentang hukum sesuatu gitu loh. Majelis Ulama Indonesia itu berijma', berkumpul, ijma' kan berkumpul, lalu bicarain hukum-hukum tertentu dalam agama, terus mengeluarkan fatwa. Atau ijma' juga bisa diiringi dengan yang namanya qiyas. Qiyas itu nanti ada kasus sesuatu, lalu dia dalam hukum positif disebut dengan sesuatu putusan udah diputuskan hakim, kita menengok ke sana gitu loh. Jadi kita membandingkan ini, kayak gitulah. Jadi dasarnya 3. Untuk bukan perkara agama juga begitu. Jadi ada masalah dunia pun kita yang dimintain pendapat, dimintain solusi, ya kita mesti merujuk dulu ke Quran. Lalu kan Nabi pernah bertanya pada Muaz bin Jabal, gimana kamu memutuskan perkara? Aku lihat di Quran. Kalau tidak ada di Quran, nah kata Nabi, pertanyaan Nabi itu kalau tidak ada di Quran itu jangan disalahpahami sebagai Quran berarti nggak komplit. Bukan. Quran itu kitab yang komplit, tetapi memakai kode-kode rahasia gitu loh. Apa aja yang ada di dunia ini yang sekarang kita lagi jalani itu ada di Quran. Hanya pakai kode. Sampai hari kiamat kita mesti yakini begitu. Soalnya kalau enggak nanti kita akan bergeser ke arah pemikiran liberal bahwa Al-Quran itu harus dikondisikan dengan zaman. Ya kan? Zaman udah modern nih, Al-Quran udah nggak bisa lagi berlaku ini. Itu yang dikatakan oleh Ulil Absar Abdallah kan, bahwa sekarang Al-Quran tuh harus dia kasih contohnya begini. Kalau di Rusia yang suhunya di sana itu dingin sekali, itu vodka menjadi keharusan untuk menghangatkan badan. Berarti khamar itu tidak haram di vodka itu bagi muslim. Nah kayak gitu. Berarti dia sudah
apa melebur Al-Quran dengan zaman. Nggak bisa. Jadi kita harus katakan Al-Quran itu kitab yang komplit. Nabi berkata pada Muaz, kalau nggak ada di Quran, itu maksudnya gini, kalau kau tidak menjumpai dengan batas akalmu, gitu ya, maksudnya gitu. Bukan Quran tuh kita nggak temuin sesuatu, kita yang nggak mampu nemuin. Saya kasih contoh. Al-Quran ada nggak di komputer? Terbalik, komputer ada nggak di Al-Quran? Komputer nggak ada di Al-Quran kan? Karena Anda tidak mencarinya, tidak mengkoding apa ya? Ada ayat begini. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Dan kalau kamu coba menghitung-hitung nikmat Allah, tidak akan terhitung. Ini manusia di-challenge kan? Manusia ditantang dengan ayat ini. Bisa nggak kamu menghitung nikmat Allah yang ada pada dirimu? Akhirnya manusia karena keterbatasan otak diciptakanlah barang yang bisa menghitung, mewakili manusia menghitung gitu kan. Ya kan? Komputer sekarang sudah canggih. Kalau yang PC itu sampai prosesornya ada yang i9 tuh. i9. Nah, coba sekarang kita terapkan ayat ini. Tetap aja komputer yang mewakili manusia menghitung nikmat Allah tidak akan sanggup. Kita aja nih, mungkin subhanallah, karena nikmat yang kita harus syukuri, yang Allah bilang nggak bisa dihitung, itu kita nikmat yang kita rasakan dan kita terima, atau yang kita minta. Padahal ada nikmat yang kita tidak usah minta, ada pada diri kita, dan nilainya melebihi apa yang kita duga. Kalau ada orang ditanya, matamu harganya berapa, no? Lalu Pak Ino bilang, nggak saya jual. Loh iya, harganya berapa? Kalau ada orang mau menawar mata kamu congkel sekarang ini, bayar 5 miliar, mau nggak kamu? Nggak mau. Kenapa? Berarti kan matamu lebih dari 5 miliar harganya. Tuh, kalau orang berilmu nerangin lain kan. Berarti diri kita ini berapa miliar? Ketika kita tidur, ahli medis mengatakan ada regenerasi dari sesuatu yang sakit disembuhkan ketika kita tidur. Apa kita udah bersyukur mengenai itu? Paham kan? Jadi kata-kata wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha, maka komputer ada bergabung di ayat itu menyatakan menyerah, ya Allah. Nggak bisa saya ngalahin Anda itu. Jadi setiap unsur yang kita pakai di dunia ini ada di Al-Quran gitu ya. Makanya dia jadi dasar utama untuk menyelesaikan perkara, baik perkara agama maupun perkara dunia. Dasar kedua, sunnah Rasul. Apa yang Nabi contohkan sepanjang hidupnya, perkataannya, diamnya, semuanya itu kita contoh dan kita ambil sebagai dasar memutuskan perkara. Dan perkataan Nabi ini jangan main-main, karena perkataannya itu sudah dicetak oleh Allah, distempel sebagai wahyu. Ya kan? Nabi tidak berkata sesuai kehendak hawa nafsunya, kecuali wahyu yuha, diwahyukan padanya, baru dia bicara. Sehingga Allah mengkasih otoritas pada Nabi, kamu jadi hakim udah pasti adil. Dan orang yang menentang keputusan Nabi disebut dengan kafir. Apapun itu keputusannya. Tapi kita terbalik sekarang, malah mencela-cela Nabi kan gitu. Banyak kan ada golongan yang begitu. Nah, yang ketiga, memutuskan perkara dengan dasar ijtihad, atau orang yang dipandang lah ulama segala macam. Yang ulama itu tetap mengikuti peraturan dari Al-Quran dan Sunnah. Selesai Pak. Kita punya wawasan begitu, gampang aja masalah ini. Jadi kayak diindeks kita nih, otak kita. Ada orang datang bawa masalah gini-gini. Oh, langsung kita mengindeks ke Al-Quran, mengindeks ke Sunnah, gitu ya. Udah, ternyata nas yang soreh nggak ada. Nas yang jelas mengenai yang masalah itu nggak ada, bukan nggak ada tapi pakai kode gitu loh. Maka kita bahasakan dengan ijtihad.
Oh kalau begitu begini, karena Allah kan sudah, seperti itulah kira-kira. Tetap libatkan Allah dan Rasulnya dalam setiap keputusan ketika Anda diminta untuk menyelesaikan perkara. Paham ya? Kita lihat sekarang surat An-Nisa ayat 105. Ini sekarang kita ngomong bab pertama ya, dasar kitabullah ya. Ya. 105 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran. Lihat baik-baik. Litahkuma bainan nasi bima arakallah, supaya kamu mengadili antara manusia dan apa yang telah Allah wahyukan padamu. Jadi salah satu tujuan diturunkannya Quran adalah sumber solusi untuk mengadili antara manusia di dunia. Ya karena Quran diturunkan ke dunia nih. Ya, di dalam Quran itu ada hukum-hukum. Ada hukum-hukum, sepertiga Quran itu hukum. Maka diturunkan Quran dengan kebenaran supaya kamu mengadili manusia, litahkuma, menghukum, litahkuma bainan nasi bima arakallah, dengan apa yang Allah wahyukan padamu. Wala takul lil khainina khasima. Dan janganlah kamu menjadi berantang orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang khianat. Ini isinya ini sebetulnya ada ayat mengenai pengadilan, ayat mengenai hakim, dan keharusan hakim itu bertolak ukur dari Quran duluan. Jadi Bapak jangan pakai akal doang kalau lagi ada orang datang nanya sesuatu gitu. Kalau menurut gua mau begini, jangan pendapat itu nggak sahih, Pak. Ya kan ada orang yang begitu kan, ya dia, wah gue gini, atau dia nyebut Quran tapi dia bilang gini, kalau nggak salah gue pernah ingat tuh ayatnya, pernah ingat doang, ini contohnya nih, kan, gue pernah dengar tuh katanya, di mana YouTube ya, ya, jadi Al-Quran, tetap Al-Quran. Nah, seberapa hebat sebenarnya Al-Quran itu mewarnai kehidupan manusia, maka kita lihat hadis nomor 1. Nah ini ya. Bagian. Sekarang tanggal pira ya? Hah? 21. Besok 22. Besok itu. Udah saya kirim ya. PDF-nya udah saya kirim ya. Oke, lihat baik-baik ini ya, dari Ali bin Abi Thalib ya. Dia bersaksi bahwa Rasulullah pernah berkata begini, lihat. Dari Ali dia berkata, ingatlah aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda Rasulullah? Ketahuilah, sesungguhnya akan terjadi fitnah, banyak fitnah. Maksudnya akan terjadi banyak ujian. Atau dalam bahasa kita, ketahuilah, sesungguhnya akan terjadi banyak peristiwa di hadapan kamu, gitu loh, ya. Oke. Lalu aku bertanya, bagaimana jalan keluarnya, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, Kitabullah, Al-Quran. Lihat baik-baik, Al-Quran spesialnya apa? 1. Di dalamnya Al-Quran itu ada kisah tentang peristiwa sebelum kalian dan setelah kalian. 2. Di dalamnya ada pula hukum perkara di antara kalian, ya, hukum perkara di antara kalian. Artinya wahukmu ma bainakum. 3. Dia adalah pemisah yang hak dan yang batil maksudnya. 4. Dia bukanlah senda gurau. Artinya Quran itu serius jadi dasar. 5. Barang siapa meninggalkannya karena bersikap sombong, maka Allah akan membinasakannya, pelan-pelan binasainya. 6. Dan barang siapa mencari petunjuk pada selainnya, maka Allah akan menyesatkannya. 7. Dia adalah tali Allah yang kokoh. 8. Dia adalah peringatan yang bijaksana. 9. Dia adalah jalan yang lurus. 10. Dengan Al-Quran itu segala keinginan tidak akan menyimpang. 11. Dan dengannya lisan-lisan tidak akan samar. 12. Ulama tidak pernah puas darinya. 13. Al-Quran tidak usang meski sering diulang-ulang. 14. Dan keajaiban-keajaibannya tidak kunjung habis. 15.
Dia juga yang menyebabkan jin-jin tidak berhenti mendengarnya hingga mereka berkata, sungguhnya kami telah mendengarkan Quran yang menunjukkan, yang beri petunjuk pada jalan yang benar, lalu kami beriman padanya. 16. Barang siapa yang berkata dengannya, maka dia benar. Jadi kalau Bapak dakwah berkata dengan Al-Quran, dia benar. 17. Barang siapa yang mengamalkannya, maka dia akan diberi pahala. 18. Wa man hakama bihi adal. Barang siapa yang memutuskan perkara dengannya, maka dia akan adil. 19. Dan barang siapa menyeru padanya, maka dia akan diberi petunjuk menuju jalan yang lurus. Apa cacatnya Al-Quran? Saya tanya. Nah, ya itu ya, kita mesti. Ini challenge buat kita. Nabi berkata begitu. Masa iya sih Nabi? Belajar Al-Quran. Ada namanya ilmu ulumul Quran. Kita tahu ntar ada ayat yang majas, ada ayat yang hukmah, ada yang mutasyabihat, ada yang am, ada yang khos, ada yang segala macam gitu. Dari situ kita tahu. Pertama-tama belajarnya adalah dengan menghafal nomor surat itu, gitu loh. Pelan-pelan nanti meningkat lagi. Setiap surat kan ada namanya. Al-Fatihah, Al-Baqarah, An-Nas. Al-Baqarah artinya sapi betina. Di mana ayat yang membicarakan sapi betina itu? Hafalkan. Ali Imran. Di mana Ali Imran diceritakan di situ? Yusuf gitu. Jadi kita tahu sentralnya satu surat ada di sini, begitu Pak. Lama-lama kita kenal dengan Al-Quran, kenalan akrab. Jadi kita memutuskan suatu perkara dengan Quran. Paham Pak Sep? Orang ngajinya udah langsung berubah, ya kan? Kemarin gue tegur minggu kemarin, lu ngaji berapa kali sehari? Langsung dia buka habis subuh. Mbak bininya nggak sempat disentuh. Soalnya ada orang yang ngajinya sering nih. Dia bilang, Bapak nggak nambah surat. Gue nggak penting gue ngaji. Iya, kalau dia nggak mentingin itu, Allah nggak mentingin dia. Gawat kan? Tapi dia baca Al-Quran. Iya, ya dibaca. Nama-namanya dia nggak mau apa. Nabi kan pernah berkata pada orang, berapa banyak orang yang membaca kitab sucinya, tapi hanya lewat saja. Nggak sampai tenggorokan. Ya, gitu ya. Jadi dasar mutusin perkara apapun, anak, orang segala macam, Al-Quran dulu. Utama itu Al-Quran, jangan main-main, ya. Lo kasih dakwah Bas kalau mau gitu. Sumbernya KUHP bisa sesat. Apa, sorry? Kalau sumbernya KUHP bisa sesat. Ya, dalam konteks orang Muslim dan mukmin yang ingin menjalankan kehidupan Islam, maka kalimat itu betul. Tapi dalam konteks Bapak bernegara, Bapak mengikuti apa yang disampaikan oleh negara, undang-undang, nggak boleh melanggar lalu lintas. Ya udah, negara yang bikin, walaupun dia bukan berdasarkan Quran, tapi berdasarkan berdasarkan kemaslahatan. Boleh. Jadi ada orang yang jadi pemimpin Bapak, ya, dia berijtihad dengan undang-undang dunia gitu, ya diikuti. Karena Bapak sudah juga menjadi warga negara kan gitu ya. Tapi kalau dia memutuskan sesuatu dengan bertentangan, kan sekarang kan hukum Islam aja udah dibikin itunya kan sama seorang perempuan Musdah Mulia. Coba Bapak lihat di Google nanti. Dia 3 kali mengajukan rancangan undang-undang kompilasi hukum Islam. Nah, salah satunya adalah dia menambah yang punya masa iddah bukan hanya perempuan. Kalau bisa laki-laki juga punya masa iddah. Nah, kayak gitu-gitu. Terus yang namanya bencong, LGBT semuanya itu adalah manusia juga yang memerlukan perhatian. Wah gitu, masuk semuanya. Di saat mana Al-Quran mencela yang namanya LGBT kan begitu. Nah, ini melawan Quran, sesat. Jangan diikuti. Saya aja kalau bicara ini di luar Al-Quran, tolong Bapak tegur. Kalau berani, kalau enggak kan gue ada. Ya. Paling lo yang pulang, itu. Kalau berani. Ngasih rokok kagak, protes lagi kan gitu. Dah, jadi nggak pantas kita ninggalin Quran. Jadi kita akhirnya harus seperti Nabi. Nabi Quran berjalan. Kita juga harus begitu. Minimal di hadapan keluarga. Pah itu sebenarnya hukumnya bagaimana sih? Sholat berjamaah. Bapak bisa jawab nggak?
di masjid. Ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah muakkad, ada yang bilang jaiz, boleh iya boleh enggak, silakan aja. Apa yang benar? Akan semua akan. Tapi kalau asal jawab, nanti kalau diputar sama anak gimana? Dalilnya mana? Wah, lu jangan tanya dalil, lu kan lu lahir gue duluan, lu pengalaman gue daripada lu gitu. Akhirnya keluar hawa nafsu. Iya. Maksud saya ini the way we talk. The way we talk. Ya, bagaimana kita mau jadi pendakwah kalau kita nggak Qur'ani? Minimal kan ada di sini ada dong. Kita indeks tuh Al-Qur'an. Soal hukum ini, soal ini ada di sini, soal ini ada di sini gitu. Itu perlunya seorang hafid. Kalau hafiz bacaan saya tidak merendahkan. Hafiz bacaan tuh kita semua bisa di umur segini kok. Apa Bapak mau tes saya sekarang? Bapak baca satu ayat gitu, saya tahu itu di surat apa. Cuman kan saya nggak mau ria, nggak mau pamer ya. Padahal emang nggak bisa. Jangan begitu loh sama gue. Kalau berani, tantang aja. Paling enggak untuk hukumannya Jumat depan ente di sini. Nah, gue dengerin ente deh, ya. Kalau nah kita nggak pantas buat tinggalin Quran. Artinya gini loh. Wah mentok nih, gue nggak tahu nih di agama ada nggak tuh masalah tuh. Akhirnya Quran ditinggalkan, nggak boleh. Alternatif kalau kita mentok itu sebetulnya itu pengakuan atas kebodohan kita aja. Nggak nyampe, ya. Gitu. Coba kita lihat nggak pantasnya itu. Surat Al-An'am 114. Surat 6 ayat 114. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afa ghairallahi abtaghi hakama. Ya. Wa huwallazi anzala ilaikumul kitaba mufassala. Pantaskah aku mencari hakim selain Allah? Padahal dialah yang menurunkan kitab Quran padamu secara rinci. Mufassala itu rinci loh. Ya. Jadi orang-orang yang telah kami diberi kitab mengetahui bahwa benar Al-Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan benar. Jangan ada pasal orang yang ragu. Wala takunanna minal mumtarin. Tapi intinya Allah itu nyindir. Dia kasih kalimat ini ke Rasulullah. Pantas nggak kalau aku itu ya mencari hakim, mencari dasar hukum selain Quran? Ya hati-hati ya Pak ya. Jadi jangan. Memang orang gini sih, orang kalau mau berkata kebaikan dengan dasar Quran itu takut menghafalnya kan. Waduh, banyak banget nih ya. Misalnya soal pernikahan, ya kan? Ayat mengenai nikah kan banyak. Soal apa? Soal pembunuhan, soal ringkesnya ambil ujungnya aja dulu. Jadi ada beberapa ayat misalnya di Al-Isra dan di Al-An'am yang marilah aku bacakan apa yang diharapkan Allah kepada kamu. Lihat itu hukum. Kita pelajarin hadisnya gitu. Ya, jadi perlu kita mendalami ini untuk modal dasar hukum kita bicara pada orang. Hukumnya ini, dasar hukumnya ini gitu. Kalau udah keluar gitu, maka kita akan adil. Kok ada yang nggak setuju ya? Senyum aja. Nah, Rasulullah sendiri berikrar dalam doanya bahwa kepada mulah aku berhukum. Maksudnya kepada kitabmu, kepada mulah aku berhukum. Maksudnya aku mengambil dasar hukum mau ada perkara pun kepadamu. Doanya itu sangat panjang ya. Ada di doa waktu tahajud hadis nomor 7. Lihat ya. Bunyi doanya bagaimana? Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bangkit untuk melakukan sholat malam,
beliau mengucapkan, Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard. Ya Allah, bagimu segala pujian, Kaulah cahaya langit dan bumi. Terus walakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard. Dan bagimu segala pujian, Kaulah yang Maha mendirikan langit dan bumi. Terus walakal hamdu anta rabbus samawati wal ard. Dan bagimu segala pujian, Engkaulah yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di keduanya. Wa ma fihinna. Antal haq, ya kan? Engkaulah yang hak, yang kebenaran. Wa wa'dakal haq, dan janjimu adalah benar adanya. Terus waliqa'ukal haq, dan pertemuan denganmu adalah benar. Wal jannatul haq, dan surgamu benar. Wan naru haq, dan nerakamu juga benar. Was sa'atu haq, dan hari kiamatmu adalah benar. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu. Ya Allah, padamu aku berserah diri dan kepadamu aku beriman kepadamu. Terus wa alaika tawakkaltu, dan aku bertawakal padamu. Wa ilaikal anbatu, dan aku bertobat. Wa bika khasmatu, karena engkaulah apa? Engkau memusuhi siapa yang menentangku. Wa ilaika hakamtu, dan kepadamu aku berhukum. Rasulullah sumbernya dari Allah. Mau nggak seperti Rasulullah? Mau, mesti ngakuin semua itu. Engkau cahaya langit dan bumi, engkau ini dan hukum darimu aku nyonteknya. Gitu. Aku nggak mikir sendiri hukum gini. Paham ya? Dan alhamdulillah. Nah, ini yang jadi hafalan. Ntar tahun depan kok. Sekarang mah saya nggak percaya bisa beruban semua. Nah, contohnya Rasulullah itu menggunakan hukum dari Quran ketika ada kasus pembagian waris. Rasulullah memang banyak ngucapin soal waris, tapi itu benar-benar bayangan dari Quran aja, nerangin yang di Quran itu. Karena semua hitungan waris itu ada di Quran. Rasulullah tinggal nerangin aja bahwa ini dapat itu. Hadis nomor 11. Coba Bang Aman ditegaskan hadis nomor 11 dari Ibnu Abbas. عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله تعالى وما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. Dari Ibnu Abbas dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagikanlah harta warisan di antara ahlul faraid atau ahli waris utama dengan petunjuk kitab Allah Ta'ala. Nah, ala kitab, jadi bukan dengan peraturan Rasulullah, dengan petunjuk kitab. Terus adapun yang tersisa adalah untuk laki-laki yang paling dekat hubungannya. Ya, jelas ya. Rasulullah nggak malu-malu. Kan ada di antara kita yang malu juga gitu loh, ya kan? Mau dianggap pinter, akhirnya berpendapat gitu. Harus dasarnya pijakannya Quran, Pak. Jangan berpendapat begitu aja. Ada lagi kasus di mana Rasulullah pernah punya anak angkat namanya Zaid, anaknya Harithah, Zaid bin Harithah. Semua orang tuh lihat kedekatan Rasulullah sama Zaid ini melebihi anak kandung. Zaid ini ke Rasulullah tuh kayak Rasulullah tuh bapaknya, sehingga dia dijuluki Zaid bin Muhammad. Turun ayat Al-Ahzab ayat 33 itu, ya kan? Maka sejak itu sahabat bilang, karena turun ayat ini, Al-Quran ini, maka kami berhenti memanggil Zaid dengan Zaid bin Muhammad. Pelaksanaan langsung, gitu Pak. Jadi begitu ayat turun, ya udah. Ini yang saya percaya, saya yakini bahwa kita manggil Zaid Muhammad itu salah. Harusnya tetap Zaid bin Harithah karena bukan anak kandung sih, ya kan? Bapak juga kan agak aneh kalau tiba-tiba Pak Luri punya anak namanya siapa Pak? Irsyad. Tahu Irsyad bin Wahyu Sujudi. Kan orang langsung duga-duga nih, kenapa nih?
Apa dia? Iya, apa dia mau ngambil bininya kan gitu. Ya kan? Maaf Pak RW. Waduh, baru nggak dikasih KTP gue nih. Misalnya, ya. Hadis nomor 2. Dari Abdullah bin Umar, ya, dia berkata, kami tidak pernah memanggil Zaid bin Harisah selain Zaid bin Muhammad hingga turun ayat hatta nazalat, diturunkan ayat negur, panggillah mereka anak-anak engkau itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil di sisi Allah. Semenjak itu Zaid bin Muhammad tidak lagi dipanggil Zaid bin Muhammad, Zaid bin Harithah sesuai nama aslinya. Jadi kita lihat ayat Quran itu langsung jadi dasar hukum, menjawab, melaksanakan langsung, ya. Nah, sampai ini bab pertama dari malam ini adalah dasar memutuskan perkara dengan Quran. Sampai sini ada nggak komentar dulu atau pertanyaan gitu? Nanti saya terusin ke bab 2, dasar hadis, dasar sunnah Nabi. Ayo. Ya. Kalau menggandakan nama suami, biasanya kan istri yang kurang ada nama istri. Ya. Boleh nggak? Boleh, karena itu ya sebetulnya nandain aja. Ada aturan bin itu adalah sebetulnya bukan aturan baku mengenai nasab, tapi aturan mengenai panggilan di hari kiamat. Berilah nama anak-anakmu yang baik, karena di hari kiamat mereka akan dipanggil nama mereka dengan bin siapa gitu aja. Tujuannya itu. Nah, kalau sekarang di zaman modern ada orang perempuan menggunakan nama suaminya. Misalnya istri saya Lili Sujudi gitu. Nggak apa-apa, nggak berdosa gitu. Dan hanya untuk menaruh stempel aja bahwa dia istrinya Pak Sujudi gitu loh. Itu aja. Itu masalah dunia sebetulnya. Nggak ada masalah gitu. Toh nanti juga di kuburan kan nggak dipakai itu nama, tetap aja kan, ya. Nggak bisa dijelaskan dengan ini tadi. Ya? Enggak, jangan, karena ini masalah nasab, masalah anak kandung. Kalau suami istri kan bukan nasab, nggak apa-apa. Ya, jadi misalnya Bu Dewi memakai Dewi utama Dewan, silakan, jangan dilarang-larang. Wah, salah ini ada ayatnya doang, nggak bisa gitu. Malah sesat kita aja, ya melarang-larang gitu. Tapi kalau anak angkat jangan dikasih bin kita, gitu aja. Jangan dikasih bin kita, jangan. Walaupun sayangnya kayak apa kita. Anak angkat juga nggak dapat waris kok. Bapak nggak punya anak, nikah, ngambil anak angkat 5, perempuan 3, 2, 1, mereka nggak dapat waris. Gimana sih? Itu, ya. Ayo, yang lainnya, ya. Nah itu bisa apa? Kadang-kadang yang tadi Ustaz bilang ngambil anak gitu ya, dari kecil, memang tidak dapat waris, tapi orang tuanya ya tahu hukum, sebenarnya tahu hukum juga, Iya. diberikan gitu apa? Warisan. Iya. Ya kalau dia berikannya nggak pakai saksi ulama segala macam, jadi sesat dia. Jadi aturan waris bagi orang yang nggak punya anak namanya waris kalalah. Kalalah itu Anisa ayat terakhir itu loh. Kemana jatuhnya harta benda orang yang nggak punya anak, kan begitu. Tapi kalau dua-duanya mati ya, kalau si suami masih mati kan jatuh ke istri, ya kan? Jatuh ke istri, terus nanti ada lagi yang lainnya zawil furud, orang yang berhak mendapat warisan itu. Kenapa sih hati-hati san? Iya hati-hati. Itu. Tapi kalau dua-duanya mati seketika, harta jatuh kemana? Harta jatuh ke aturan Nabi, ke saudara laki-laki dari dua almarhum ini yang terdekat. Dia nanti akan membagikan secara rata, secara apa kepada orang-orang terdekat. Itu harusnya begitu. Nggak bisa anak angkat dikasih waris, nggak boleh. Anak angkat tidak masuk dalam asobah, dalam penerima sisa waris, bagian yang pasti, zawil furud nggak dapat. Mau dikata apa juga, mau sayangnya setengah mati gitu.
kecuali hadiah mungkin dia masih hidup nih. Oh iya, kalau hadiah mah jangan bicara hadiah. Waris sama hadiah itu bertolak belakang sebetulnya. Waris itu ada aturannya, hadiah bil qudril mufti, tergantung yang kasih. Makanya anak angkat tuh sama anak kandung. Bedanya anak angkat itu nggak perlu adil. 5 anak angkat. Ya. Ini yang paling bisa bantu saya nih, Ya. 5 juta. Ini orang nih, boleh digituin karena anak angkat sih. Hitungannya sedekah pada anak ya yatim, gitu. Tapi kalau anak kandung harus rata, sesuai proporsi. Ya, itu nanti ya. Babnya melenceng. Ada Pak Sep, kenapa Pak Sep? Nanya lagi. Banyak. Nyambung sama urusan waris ya. Oh, waris ya. Bapaknya jauh. Iya. Gimana Gus? Kan aturannya seperti itu tadi ya kan Iya. dijelaskan. Mm-mm. Kalau misalnya nih ya kan kakak laki-laki ya kan, ini orang yang meninggal nih tidak punya anak, dua-duanya sudah meninggal, tapi punya anak angkat. Ya kan? Nah sekarang ini hartanya dikuasai sama anak angkatnya nih, ya kan? Nah saudara laki-laki si yang meninggal ini itu karena mungkin kehidupan juga mewah, ya apa kecukupan, dia nggak mau urus itu, ya kan? Itu hukumnya gimana? Ya menyimpang dari Al-Quran hukumnya. Enggak kena dampak nggak itu yang laki-laki itu? Yang anak angkat. Bukan yang saudara laki-laki. Ya kena dampak, dia tidak mengikuti Al-Quran. Makanya orang-orang jahil seperti itu harusnya diberitahu. Walaupun dia mampu. Iya, diberitahu bahwa gini loh Pak, Bapak punya motor Supra kayak motornya Dimas sama saya. Tiba-tiba ada orang masuk ke pagar Bapak, ya, terus naikin tuh motor gitu. Kira-kira gimana perasaan Bapak? Bawa pergi motor itu, nggak ngambil, dia bilangnya minjam gitu. Itu aja yang minjem, Bapak udah gedek. Jadi harta itu ada haknya. Harta milik kita itu ada haknya. Itu waktu kita hidup. Orang masuk ke rumah Iksan, kejemuran, pakai kaosnya Iksan, nggak pakai bilang gitu. Tentu dia akan marah. Ini hak saya, harta saya. Bagaimana kalau orang yang punya barang itu udah mati, barangnya dipakai? Jadi harta orang mati itu sebenarnya nggak bertuan lagi, bukan milik dari yang mati dan bukan milik dari orang yang ditinggalkan, terkecuali dia dibagi secara aturan Allah gitu loh. Itu namanya faraid. Jadi nggak bisa. Akhirnya itu anak angkat memakai barang yang belum haknya, dan orang yang kakak laki-laki yang harusnya dapat haknya, dia juga harus menuntut haknya. Gampang nanti kalau soal sedekah gampang. Anak angkat ini udah lama, ya ntar saya kasih. Tapi dia harus ambil dulu. Terus si anak angkat ini akhirnya mencoba memutuskan semua nomor telepon saudara-saudaranya. Ya kalau itu udah kemaksiatan atau kesaliman itu. Itu kan buntut dari dia dapat harta banyak gitu. Dikasihin nomor teleponnya ke saya, ntar saya hajar nih. Ya, udah ya. Satu lagi tuh, Oh, ya. kalau yang menunda-nunda itu pembagian waris kan? Menunda pembagian gitu. Pembagian waris itu ada 2. Pembagian secara kertas dan disetujui, ditandatangani, ridho semuanya, itu udah pembagian. Pembagian secara materi baru. Yang ditunda yang mana? Semua. Sebetulnya nggak boleh. Kalau yang ditunda pembagian secara materi wajar, karena belum tentu barang itu satu nilai gitu loh. Rumah, atau ada mobil atau emas-emasan, nggak bisa dijual secara berbarengan. Itu kan bisa aja penundaannya begitu. Tapi penundaan secara syariat, Anda harus kumpulin semua ahli waris, bilang bagian Anda begini, bagian Anda begini, bagian Anda begini, ridho, tanda tangan. Sudah sah itu. Sehingga Allah sudah menetapkan kita menjalankan hukum faraid. Selesai. Soal nanti yang jual ya bagi tugas masing-masing, dunia itu urusannya. Ya, Anda yang jualin ya, ini saya kasih surat kuasa segala macam. Tapi nanti pembagiannya kayak gini ya, gitu. Nah, hukum menunda itu ya begitu. Terpengaruh dengan si mayit. Mayit itu kan hutang juga ditanya. Hartanya dari mana dan kemana juga ditanya.
di dalam kubur di alam barzah itu. Susahnya kan begitu. Ditanya, hartamu dari mana? Halal semua. Baik. Kemana sekarang dia itunya? Ya ke itu, ke panti asuhan kemana? Sekarang saya tinggalkan. Belum dibagi. Nah itu salahmu. Ditala. Jadi kita ini harus hati-hati. Terpengaruh kepada keadaan mayit, keadaan ruhnya kita di alam barzah itu. Soal itu. Ya itu sama, terpengaruh juga sama yang mati itu. Karena ada kaidah ini dalam hadis Daruqutni. Fal yattaqillaha wa la tu'zu mautakum. Bertakwalah kamu kepada Allah dan jangan kamu sakiti orang mati di antara kamu. Sahabat tanya, "Man hiya, bagaimana caranya?" "Mahia, bagaimana caranya kita menyakiti orang mati?" Kamu punya bapak mati, lagi dia dikubur, sepanjang hidup kamu bermaksiat, bapakmu ditegur, kamu nyakitin dia itu. Sebaliknya kalau kamu berbuat soleh, amal soleh, bapakmu dapat jaza. Kita bukan transfer pahala, bukan transfer dosa, pengaruh gitu. Itu namanya nasab, perlunya itu. Kalau anak angkat, enggak kan? Anak angkat, bapaknya mati, bapak angkatnya mati. Dia mau buat maksiat kayak apa, bapaknya nggak kena. Orang bapak angkat sih. Paham? Ini yang begini saya terangin depan menteri biasanya. Kalau depan lo gua ngapes gue. Ngapes bener gue di sini. Ini yang tadi masalahnya menunda-nunda pembagian waris. Iya, di pembagian waris ya. Ini terjatuh pada diri saya. Babang. Bukan. Bapak saya udah meninggal, ibu saya udah meninggal. Saya punya adik tiri juga, ibunya sudah meninggal. Ya contohnya di Sinabung belum apa-apa, belum jadi ini. Ya dikumpulkan dong, semua menghadap bersepakat, yuk kita bagi waris. Karena nanti kalau udah sepakat begitu, kesepakatan kedua menentukan tirkah. Tirkah itu barang yang diwaris. Barang punya orang mati itu bukan cuma yang bisa dijual. Ada kalanya centong nasi, ada kalanya sisir. Masa dimasukin tirkah juga? Nih sisir kita bagi nih, dipatah-patahin deh sisirnya, 1/3, 1/6. Kan enggak. Berarti barang yang tidak dijadikan tirkah, maka disepakati, ayo yang mau pakai siapa atau kita sedekahkan. Udah itu beres dulu. Nah tirkah ini kemudian baru bawa ke KUA, nilainya berapa kira-kira itu. KUA yang bilang nanti, ini anak almarhum masih punya siapa aja, ada anak, ada itu, dibagi. Udah lihat semua teksnya, sepakat ya begini, sepakat, udah. Mau dijual 50 tahun lagi terserah, yang penting sepakat. Pembagian udah selesai. Tapi harus dilaksanakan. Jangan nggak dilaksanakan. Jangan ditunda, kasihan itu yang di dalam alam barzah itu. Berarti kan gini Pak Ustaz. Ini rumah ini karena ini bapak istri lebih dari satu, sebetulnya 2. Rumah ini dibagi 2. Ini istri muda, ini istri tua. Apakah itu sudah merupakan pembagian karena semuanya sudah meninggal, atau itu jadi satu baru dibagi anak-anak? Ya, harta waris itu adalah dari yang mati kepada yang hidup. Artinya rumah yang dibagi itu masih milik almarhum bapak atau sudah dihadiahkan pada istri masing-masing? Belum. Karena Belum. Pernah ada perkataan ini bagian untuk istri gua yang ini untuk istri. Iya, artinya kan itu ngasih itu jadi hak milik apa tidak? Itu mesti dirinci ya. Kalau itu hak milik, berarti itu warisan dari almarhum ibu, bukan warisan bapak. Jangan salah loh. Jangan salah dulu. Makanya di dalam Islam itu kan nggak ada harta gono gini sebenarnya kan, nggak ada pemisahan harta. Tetapi kalau misalnya kita punya ibu meninggal, yang dia miliki apa? Yang dia miliki adalah apa yang diberikan oleh bapak kepada dia. Nggak termasuk TV misalnya, karena TV dinikmati bersama. Iya, dulu akadnya gimana TV itu? Saya belikan buat keluarga. Ya udah, kalau gitu bukan punya ibu. Tapi kalau ada cincin emas punya ibu gitu, masa itu jadi dibagi waris dari bapak? Bukan, tetap itu warisan ibu. Jadi pembagian warisnya bukan warisan bapak. Rumah ini rumah ibu A, rumah ini rumah ibu B.
Ini bab waris belakangan ya. Tahun depan ada lagi kan lanjut. Ini belum. Kok jadi ada setelahnya ke waris? Ini kan lagi dasar perkara kita butuh yang mengenai bab ini aja nanyanya, jangan melebar. Pengadilan aja Pak. Iya, pengadilan ini dulu. Pengadilan perkara. Enggak, karena saya yang tadi nyebut anak angkat nggak dapat waris. Udah mulai deh. Berecetan semua. Harus ini dan disebut. Iya, jangan disebut. Memang lebih tertarik nanti waktu bab talak rujuk. Percaya deh, wah pada bunyi semua ntar. Ayo, cukup ya? Ah, ini terakhir ini. Temanya tuh Mas. Datuk. Saya melihat dalam kehidupan kita di negara Indonesia ini, kalau perkara waris, nikah, cerai, itu bang jadi pengadilan agama. Dan insya Allah dan sampai ada insya Allah sesuai dengan apa yang kita pelajari sekarang, karena mereka pelajari itu tidak hasil ijma mereka, Iya. ijtihad mereka. Tapi bagaimana status kita apabila keluar perkara-perkara yang lain yang diatur dengan pasal-pasal yang dibuat sama eksekutif dan legislatif? Ya walau pasal-pasal itu yang dibuat melanggar pasal itu dihukum, ya. Kita nggak tahu pasal itu dasarnya adalah Quran atau hadis. Itu walau saya. Iya. Karena yang membuat ya juga orang Kristen, di eksekutif juga ada. Jadilah suatu pasal. Kita langgar pasal itu, kita dihukum. Kita hidup di negara ini yang kita nggak yakin bahwa pasal itu adalah Berdasarkan Quran. berdasarkan Quran, hadis atau hasil Iya. ijma. Iya. Di mana posisi kita itu kalau kita menghadapi hal itu? Iya. Sedangkan kita orang Islam Iya. dan harus mengikuti permohonan seperti apa yang kita pelajari. Iya. Karena kan kita mengalami suatu perkara mungkin dalam perdagangan, jadilah bisa dikatakan itu adalah kriminal atau misalkan apa yang satu lagi kriminal perdagangan lah istilahnya. Dan kita harus mengikuti itu orang, katakan dia dihukum karena melanggar pasal, dia berurusan sama kita. Sedangkan pasal itu kita nggak yakin itu dibuat berdasarkan Quran atau hadis. Iya, iya. Kita kebetulan di posisi yang menang kan, dia disalahkan. Itu kan walau alam kita nerima mentang-mentang kita menang gitu kan. Iya. Nah itu di mana status kita menerima itu? Iya. Kalau kita kebetulan kalau kita menang kita cuekan, ya kan? Tapi kalau kita kalah, Kalau kita kalah baru kita gali di Quran. ada apa enggak di Quran nih? Iya. Nah ini karena kita hidup di negara bukan negara Islam. Ya, ya. Negara Anglo-Saxon. Iya, ya itu jawaban yang pertama itu sebetulnya. Ya. Terus, What should we do in this case? nah, gini ya. Jadi kan kita juga pernah menghafalkan hadis man ra'a minkum munkara fa yughayyirhu bihadi. Jadi kalau kita dalam posisi bukan sebagai penguasa, tapi kita hidup di bawah penguasa yang tidak menjalankan hukum Islam, maka kata Rasulullah selama ya kita berada di bawah kekuasaannya sama dengan posisi kafir zimmi kepada Islam. Kita ada semacam perjanjian tidak tertulis bahwa aku ada di bawah kepemimpinanmu, maka aku mengikuti. Yang tidak aku setuju, aku simpan dalam hati, tidak aku ungkapkan dalam lisan gitu. Tidak setuju aja. Saya nggak setuju dengan peraturan BLBI misalnya, dengan peraturan apa? Nah, nggak setuju. Karena kenapa? Karena kita udah
tadi pertanyaan Pak Luli sebenarnya, sudah jadi warga negara Indonesia, ya kita ikut di bawah situ. Masuk ke dalam bab kita harus nurut kepada pemimpin, ya, walaupun dia itu nggak adil dan zalim pada kita gitu. Kita nurut aja pada pemimpin. Tapi kalau kita kemudian dijatuhi satu peraturan tertentu gitu, yang kita nggak setuju, tapi kalau kita nggak setuju itu kita dihukum, maka kita hanya dalam hati saja membiarkan. Ya udah, saya nggak setuju. Kita tetap menjalankan hukuman itu. Kita nggak berdosa, nggak berdosa, karena kita sudah sepakat agree to disagree. Saya setuju bahwa saya jadi warga negara kamu, tapi saya nggak setuju dengan peraturan tertentu yang kamu buat, itu aja. Tapi jangan diungkapkan itu, karena risikonya kan berarti Anda membangkang negara gitu. Jangan diungkapkan gitu. Nah, ini kasus ini kemudian bisa dikeluarkan di Aceh. Nah, Aceh itu kan punya peraturan syariah yang diizinkan negara gitu ya. Nah, ini yang ditakuti oleh pemerintah Indonesia sekarang itu. Kalau semuanya pakai dasar hukum Islam, negara khilafah dong namanya, teroris. Nah, jadi posisi kita tetap nurut kepada yang namanya pemerintahan, ya, pada undang-undangnya, karena kita hidup di sini, komit gitu. Gitu. Pasti undang-undang yang dibuat pasti nggak berdasar Quran dan hadis, berdasar hawa nafsu kan, kepentingan politik gitu ya. Nggak apa-apa. Jadi posisi kita tetap mendiamkan itu, tapi tidak setuju itu. Dengan tidak setuju kita itu tidak berdosa. Ya. Kayak misalnya gini lah, pemerintah sekarang membebaskan perdagangan alkohol, iya kan? Mana ada itu dari Quran? Kan haram, khamar kan gitu. Maka kita diam, saya nggak setuju, gitu kan? Iya. Ya, oke, cukup ya. Bab, siap. Pak Tom. Iya, mau sepak. Pak Tom. Iya, kenapa Pak? Masalah hukum negara. Masalah hukum negara itu kan ada yang diterapkan hukum adat, dan hukum agama. Ya. Saya belum tahu rinciannya kayak apa sih Pak Ustaz. Saya nggak bisa jawab karena saya bukan ahlinya. La adri. Ya. Tapi yang jelas beginilah Pak. Hukum adat sendiri juga kan juga berdasarkan agama. Bapak orang Minang kan, adat bahasa di syara bahasa di kitab Allah. Adat Minang itu bersandi pada syariat bersandi pada Al-Quran, betul? Ya, tapi kebanyakan orang Minang perempuan nggak pakai jilbab di Jakarta, Pak. Ya. Jadi saya nggak bisa jawab Pak. Kalau itu udah bukan masalah agama, itu masalah hukum positif, ya, hukum adat, hukum Belanda ya. Udah ya, sekarang kita masuk bab 2, yaitu dasar dari sunnah atau petunjuk Rasulullah. Rasulullah juga harus dijadikan sebagai dasar untuk memutus perkara. Sunnahnya itu, otoritasnya Allah yang kasih, wewenangnya Allah yang kasih langsung. Allah memberikan wewenang ini di surat An-Nisa ayat 64. An-Nisa ayat 64. Lihat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Jadi dikasih wewenang, otoritas. Artinya ketaatan kita kepada Rasulullah mutlak adanya karena Rasulullah diizinkan oleh Allah untuk ditaati. Dan ingat, semua Rasul, semua Nabi nggak ada yang salah. Diberikan maksum, artinya dibebaskan dari dosa kalau dia berbuat dosa. Tapi rasanya nggak ada Nabi yang berbuat dosa. Berbuat khilaf iya barangkali, kayak Nabi Musa ninju orang
sampai mati kayak gitu-gitu. Tapi intinya Nabi dan Rasul diutus untuk ditaati dengan izin Allah. Itu. Terus lihat, tolong lihat di ayat 65-nya. Fala wa rabbika, maka demi Tuhanmu, la yu'minuna. Pada hakikatnya tidaklah beriman seseorang hatta sampai yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai kamu Muhammad jadi hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Jadi pada saat Rasulullah hidup, kalau ada perkara tapi dia mintanya pada orang lain, ya, minta putusan tak apa gitu, sedangkan Rasulullah masih hidup, maka dia tidak beriman. Ada orang Yahudi udah masuk Islam, mantan Yahudi, datang kepada Rasulullah. Ya Rasul, saya punya kasus nih, rumah tangga gini. Rasulullah nasihatin, kamu hendaknya begini. Oke, Rasul datang ke Abu Bakar. Hai Abu Bakar, aku tadi dinasihati Rasulullah gini, aku punya kasus gitu, tapi aku nggak begitu percaya sama Rasulullah gitu. Abu Bakar bilang, kalau pada Rasulnya kamu nggak percaya, mau Rasul minta nasihat sama saya. Dasarnya ke Umar, datang ke Umar. Umar, aku udah datang kepada Rasulullah, dia nasihatin, aku kurang yakin. Ke Abu Bakar juga ngelemparnya ke kamu gitu. Kata Umar, kamu udah nanya sama Rasulullah? Udah, nggak percaya kamu? Nggak percaya. Tunggu sebentar ya. Umar ke dalam ngambil golok. Saya tebas leher kamu sekarang. Kamu orang kafir, tidak beriman. Wah, kabur tuh orang. Tuh di masa Rasulullah. Jadi kalau Allah udah izinkan dia ditaati, taati. Tanpa reserve gitu loh. Jangan protes. Lalu, maka demi Tuhanmu, orang nggak beriman kalau nggak jadiin hakim Rasulullah sebagai hakim. Kedua, mereka nggak beriman kalau mereka nggak merasa dalam hati mereka suatu keberatan terhadap putusan gitu. Dan mereka harus mereka dikatakan beriman kalau mereka menerima sepenuhnya. Ini ayat ini turun gara-gara Rasulullah itu punya saudara namanya Zubair. Zubair ini tugasnya pengairan kebun kurma. Ada orang tetangganya Zubair tuh lapor ke Rasulullah karena Zubair kok nggak mengairi dia punya kebun, cuman ngairin kebunnya dia sama kebun-kebun lain gitu. Lalu Rasulullah bilang, Zubair, kamu siram kebunmu dulu, nanti siram ke sini ya. Marah tuh orang. Kamu kasih begitu solusi apa karena Zubair itu saudaramu? Wah, turun ayat ini. Jadi kalau udah nanya sama Rasulullah, ngadu sama Rasulullah, dikasih solusi, udah jangan protes lagi gitu. Kayak gitu. Ya, kita juga begitu. Lihat hadis Rasulullah nyelesain masalah begini, ya inilah yang terbaik. Jangan bilang Rasul lupa nih, nggak bener dia nih, nggak ngerti nih, gitu hal gila. Jangan gila ya. Lihat hadis nomor 9. Hadis nomor 6. Dari Abdullah bin Zubair, dia berkata seorang laki-laki Ansor datang mempersekitakan Zubair kepada Rasulullah SAW tentang aliran irigasi yang mengairi kebun kurma. Awalnya orang Ansor tersebut berkata pada Zubair, biarkan air itu mengalir apa adanya. Jadi supaya dia dapat diairi juga kan kebunnya. Zubair menolaknya. Lalu orang Ansor itu mengadukan penolakan Zubair ini kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya, Isqi ya Zubairun summa arsil ila jarik. Aliri kebunmu wahai Zubair, setelah itu kau alirkan pula kepada tetanggamu. Namun laki Ansor itu malah marah dan berkata, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, an kana abna ammatik, apakah cara yang kau perintahkan ini hanya karena dia adalah anak dari bibimu? Lalu berubahlah wajah beliau seraya bersabda, wahai Zubair, tahan dulu air sampai ke pagar perkebunan. Zubair berkata, ini peristiwa ini turun, dengan peristiwa ini turunlah yang tadi itu, yang ayat, kamu gak akan beriman sampai kamu jadi hakim pada yang diselisihkan itu.
Ya paham ya? Jadi nyata kejadiannya bahwa ada orang yang menentang Rasul. Rasul udah kasih keputusan kok. Ini orang kok nyangkanya begini, gua KKN kan ya, KKN kan. Itu. Tahan dulu sudah. Orang ini malah enggak kan udah dikasih solusi kan. Zubair, kamu siram dulu kebunmu, habis itu ini orang nih nunggu ngantri gitu. Malah marah orangnya. Ini cara begini karena emang dia saudaramu ya. Berani Bapak begitu sama Rasulullah. Lihat ya. Karena Rasulullah tuh nggak bisa digituin. Rasulullah tuh menjamin bahwa keputusan yang diterima, keputusan dia itu adalah keputusan berdasarkan Al-Quran juga. Lihat hadis nomor ke-9. Dari Abi Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, kelak akan datang kepada kalian berita-berita yang bermacam-macam dariku. Ya, hadis palsu segala macam itu. Fama ja'akum mufiqal li kitabillahi wa li sunnati fahuwa minni. Jika yang datang pada kalian sesuai dengan kitabullah dan sunnahku, itu dariku. Sedangkan jika yang datang kepada kalian menyelisihi kitabullah dan sunnahku, itu bukan dariku. Ya, jadi kalau ada keputusan kayaknya kok kurang keselak kita gitu ya. Ini kayaknya bukan dari Rasulullah. Kita baca hadis atau baca sejarah Islam tapi dikarang manusia gitu kan, kadang-kadang kita lihat ini kayaknya bukan nih. Jadi kita memfilter, ya. Jadi tadi dasar kitabullah kita mesti yakin seyakin-yakinnya. Ini pun begitu, ya. Keputusan Rasulullah mengenai satu perkara itu harus diterima dengan kata-kata apa? Sami'na wa ata'na. Ini yang jadi hafalan. Coba lihat surat An-Nur ayat 51. Surat An-Nur ayat 51. Ya, apa kata An-Nur? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Ulaika humul muflihun. Hanya ucapan orang-orang mukmin hanyalah apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka dengan mereka berkata, kami mendengar, kami taat. Sampai pernah Pak, ada ibu-ibu berantem di zaman Rasulullah. Ibu-ibu berantem, yang satu hamil. Saking hawa nafsunya berantem itu, yang satu nimpuk yang hamil itu. Buak pakai batu. Mati anaknya. Perkaranya diajukan ke Rasulullah. Gimana nih? Jadi yang satu bawa wali, yang satu bawa wali nih. Bawa bapaknya atau bawa suaminya gitu. Rasulullah mutusin untuk mengganti diat yang mati di dalam itu kandungan, kamu yang lempar harus membayar ganti dengan budak perempuan atau budak laki-laki. Walinya si yang terdakwa marah. Rasul, itu yang kena timpuk itu kan belum bisa makan, belum bisa dengar, belum bisa nangis, belum bisa minum. Kenapa nggak dianggap ini kecelakaan biasa aja? Apa kata Rasul? Kamu itu turunan dukun. Kenapa turunan dukun? Kamu nih kawannya dukun. Kenapa? Karena kok so tahu banget. Apa kamu tahu bayi di kandungan itu nggak bisa nangis, nggak bisa makan? Dia makan, dia minum, dia mendengar. Dia bisa berteriak pada Allah, ya Allah, aku dizalimi. Iya kan? Itu rahasia Allah. Maka Rasulullah udah mutusin, dicela lagi, bukan jelas sebetulnya. Dia hanya protes saja. Kenapa saya harus mengganti korban yang masih dalam kandungan yang nggak bisa ngapa-ngapain? Jadi belum dianggap orang. Dia belum bisa makan, belum bisa minum. Rasulullah perhatiin dulu, dia ngomong, habis itu dia bilang ke orang-orang sahabat yang lainnya, ini orang kawannya dukun. Ya. Lihat hadis nomor ketiga. 3. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW pernah memutuskan perkara antara dua orang wanita dari Bani Huzail yang sedang berkelahi.
Salah seorang dari mereka melempar lawannya dengan batu dan mengenai perut lawannya yang sedang hamil, hingga menyebabkan kematian anak yang dikandungnya. Lalu mereka mengadukan peristiwa ini pada Nabi SAW. Beliau memutuskan hukuman bagi wanita pembunuh itu untuk membayar diat janin dengan seorang hamba sahaya laki-laki atau perempuan. Kemudian wali dari wanita yang menanggung diat itu berkata, "Ya Rasulullah," apa tuh perkataannya tuh di situ ya? Maaf. "Kaifa aghramu ya Rasulullah man la syariba," nggak bisa minum kan? "Wala akala," belum bisa makan. "Wala nataqa walas tahalla famislu zalika yutal." Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin aku harus menanggung orang yang belum bisa makan dan minum, bahkan belum bisa bicara atau menderita sama sekali? Tidakkah hal itu dapat dikategorikan sebagai kecelakaan yang tidak dapat dihindari? Maka Nabi SAW berkata kepada orang sekitarnya, ini orang temannya dukun. Makanya Bapak kalau udah tanya sama orang, Bapak percaya orang itu bisa ngasih solusi, jangan didebat orang itu. Jangan didebat gitu loh. Ngapain Bapak tanya kalau Bapak mesti debat lagi gitu. Oh gitu ya, ya dah. Yang paling adil begitu ya, ya dah. Kalau Bapak nggak yakin, udah nggak usah ngomong depan dia di debat tuh. Nanya aja sama yang lain. Itu aja kan enak. Ini yang praktek kan hukum ini. Apa? Di praktek kan di dalam hukum ini sama orang nabrak kambing perempuan gitu. Iya. Mau diganti satu itu, minta ganti 10. Nah ini kalau hamil nggak mau diganti satu. Orang Madura mau ganti 10 gitu. Nah sekarang saya kasih contoh para sahabat yang ditugaskan Rasulullah mutusin perkara. Dia mutusin perkaranya berdasarkan kebiasaan Rasulullah. Jadi dia yang pertama sahabat Jabir, yang kedua Nu'man bin Bashir, yang ketiga Ibnu Mas'ud. Sekarang kita lihat yang dari Jabir. Dia mutusin sebuah peristiwa waris lagi nih ya. Waris lagi nih. Tapi jangan didalemin ya. Mau sampai pagi kita. Lu enak langsung pulang. Nah, kalau gue kan mau ada tugas lagi. Jima. Hadis nomor 8, lihat. Dari Jabir bin Abdullah bahwasanya ada seorang laki-laki Ansor yang menghadiahkan ibunya sebuah kebun kurma ketika ibunya masih hidup. Jadi ibunya punya kebun kurma. Tapi saat ibunya wafat, berdatanganlah para saudaranya seraya berkata, kami akan mendapat bagian yang sama di dalamnya. Namun laki-laki itu menolak. Ya. Lalu mereka berhukum kepada Nabi SAW, maka Nabi pun membaginya untuk mereka secara hukum waris. Tuh. Zaman sekarang ada kan, bagi rata aja, adil. Makan duit panas lo. Ya. Ini ada seorang ibu yang dihadiahin oleh anak laki-lakinya kebun. Udah itu milik ibunya kan? Jelas kan, sama rumah dibagi pada istri pertama, istri kedua. Itu milik ibu, bukan warisan bapak, lu jangan salah. Nah, jadi artinya ibu ini warisin pada anak-anaknya aja, itu jangan minta bagian. Ibu yang ini warisin pada anak-anaknya juga. Paham ya? Kan ada 2 istri nih. Ya. Jangan ente nyilang masuk ke sono juga, sini juga dapat, jangan ya. Gitu. Hah? Biasanya kalau warisan itu ibu dapatnya sekian, anak sekian. Iya. Kalau itu Terus sebelum dia meninggal udah dikasih duluan bisa masuk. nggak boleh. Waris tuh harus dari yang meninggal, Pak. Ya, kalau udah meninggal kan pasti ibu itu ke anak kan tuanya ibu tuanya seperempat. Anaknya ada bagian lagi tuh. Nah langsung dari ibu ke anak. Yang meninggal siapa? Pokoknya bapak meninggal. Bapak meninggal. Ya kan atau belum bagi nih. Jadi bapak meninggal kan istrinya dapat seberapa, itu anak baru dibagi lagi. Iya betul begitu. Ya tapi bukan dari ibu dibagi ke anak, bukan. Bagaimana bukan dari ibu? Kan bapak meninggal. Iya. Kalau ibu kan nggak dapat 1% kan? Iya, harta trikahnya milik siapa? Itu aja pertanyaannya sebetulnya tadi. Oh, bukan pembagian waris dari orang. Enggak dong. Enggak. Istri kan dapat sekian, anaknya dapat sekian. Iya, kalau ibu yang meninggal, dia punya rumah, kan gak ada urusannya sama bapak.
Nggak ada urusannya sama bapak, Pak. Ini tadi kasusnya Pak Basuki itu. Enggak, maksudnya kan suaminya tinggal kan. Iya. Terus? Terus kan yang terima warisannya kan ibu sama anaknya. Iya, betul. Ya, ibu sama anaknya antara ibu sama anaknya itu kan ibu sekitar sekian, baru anaknya ke bawah kan. Betul. Bukan dari ibunya langsung ke anak gitu. Enggak. Yang bilang gitu siapa? Enggak, maksudnya tadi kan kalau dia dua kan tadi contohnya tadi yang dua tuh. Iya, tadi itu pembagian waris bapak yang diomongin. Padahal bapak waktu hidup sudah kasih rumah satu ke istri pertama sama istri kedua. Saya tanya, itu rumah milik siapa jadinya? Anda sekarang kalau mau bagi waris siapa? Waris bapak. Karena rumah dua-duanya ibunya udah nggak ada, udah meninggal. Mau digabung, dibagiin, malah makan duit haram nanti. Makanya itu anggap rumah udah dikasih, berarti haknya ibu pertama, haknya ibu kedua, warisan ibu. Paham? Nah itu, ya. Terus. Udah kan? Waris udah, jangan. Jangan bisik-bisik. Selanjutnya warisan. Ya, ya. Bukan nih pada udah mau mati nih. Udah gitu. Kalau saya berangkat dari daerah gitu. Karena kok belum jangankan materinya, hitung-hitungan aja belum. Saya kira dia buat berobat aja dulu. Saya kesiannya gitu. Ya. Ya. Jadi begini. Ya. Ini gara-gara ente ngomong waris nggak ada hafalan nih hari ini. Sengaja. Ya, di sini memang begitu, mepet-mepetin Ustadz, supaya Ustadz nggak bisa jawab, ketawakan. Oh, Ustadz goblok. Goblok sih. Yang kedua, Nu'man bin Bashir, hadis nomor 12. Ini perkara agak aneh ya. Perkara agak aneh itu. Tapi dia mengklaim bahwa dia memutuskan perkara dengan Rasulullah. Dari Nu'man bin Bashir bahwa Rasulullah laki-laki biasa dipanggil Abdurrahman bin Hunain dan diberi julukan Kurkur, menggauli budak wanita milik istrinya. Jadi bukan budak wanita dia. Budak wanita milik istrinya. Maka perkara itu diadukan kepada Nu'man bin Bashir. Kemudian Nu'man berkata, aku benar-benar akan memutuskan perkaramu dengan putusan Rasulullah SAW. Jika istrimu telah menghalalkan bagimu, maka aku akan menderamu 100 kali. Tapi jika ia belum menghalalkan untukmu, maka aku akan merajammu dengan batu. Dan ternyata istrinya telah menghalalkan budak wanitanya untuk suaminya, maka Nu'man menderanya 100 kali. Jadi gini, ada budak yang bisa digauli, namanya digauli itu artinya dinikahi dulu secara diam-diam, namanya tasarri. Dulu pernah kita ya ngomong soal budak ya. Tasarri itu menggauli budak dengan sebelumnya menikahkan budak itu di hadapan para saksi juga. Ya. Lalu budak itu misalnya hamil sesuai budak yang ditasari, kalau dia hamil dan melahirkan, maka dia langsung merdeka, nggak budak lagi. Namanya ummul walad. Udah pernah saya terangkan itu, ya. Mesti dibuka lagi bukunya. Nah, si orang ini, Kurkur ini, menggauli budak itu nggak sah, karena bukan budak miliknya, tapi milik istrinya. Kalau sebetulnya dia itu hitungannya zina. Sebab hukuman zina bagi orang yang udah kawin adalah dirajam. Ya. Dirajam. Tapi sebetulnya hukuman zina untuk orang yang belum kawin didera 100 kali. Nah, ini sekarang si Nu'man itu bilang, saya mutusnya berdasarkan Rasulullah nih. Mungkin Rasulullah punya kasus nih. Maka Nu'man ini, kalau si istri udah menghalalkan, artinya menganggap budak ini juga milik Nu'man, maka Nu'man gak kena apa-apa sebetulnya. Yang penting tasari. Tapi kalau Nu'man belum memiliki, belum dihalalkan oleh istrinya, maka dia dirajam. Nah, yang saya bikin bingung ini dera 100 kalinya ini, karena Nu'man kan bukan ghairu muhson. Nu'man kan udah nikah gitu. Tapi dia mengklaim, saya perkaramu berdasarkan
putusan Rasulullah terhadap kasus lain gitu. Nggak apa-apa. Yang penting yang saya mau bold di Bapak itu, sahabat Nabi aja masih ingat Rasulullah mutusin ini, dia terus ngikutin gitu loh. Paham ya? Paham ya? Dulu. Yang ketiga, yang terakhir di bab ini, Ibnu Mas'ud. Ya, lihat ya. Dari Abdullah bin Utbah dia berkata, hadis nomor 5. Ya, pada bingung semua kan. Gua udah baca belum dikasih tahu hadisnya kan gitu ya. Udah malam. Dari Abdullah bin Utbah dia berkata, Ibnu Mas'ud mendatangi sebuah majelis yang sedang membicarakan seorang laki-laki yang telah menikahi seorang wanita. Kemudian laki-laki itu mati tanpa sempat memberikan maharnya dan belum pula dukhul, belum pula mencampurinya. Jadi kawin tiba-tiba mati, belum sempat gituan, malam pengantin belum sempat kasih mahar. Oke? Ibnu Mas'ud ditanya tentang perkara hukum perempuan tersebut dan selama kurun waktu 1 bulan belum memberikan jawaban. Kemudian kembali mereka bertanya kepadanya, akhirnya beliau pun berkata, aku akan menjawab dengan pendapatku sendiri. Jika pendapatku salah, maka itu adalah dari kelemahan diriku dan datangnya dari setan. Tapi apabila pendapatku benar, maka hal itu datangnya dari Allah. Wanita itu berhak mendapat mahar sebagaimana istri yang lain. Dia juga berhak mendapatkan bagian harta warisan dan baginya ada keharusan menunggu masa iddah. Kemudian lagi ngasih pendapat gitu, berdirilah seorang laki-laki dari Bani Asja seraya berkata, aku bersumpah bahwa engkau telah memutuskan perkara wanita tersebut sebagaimana Rasulullah memutuskan perkaranya Birwa binti Wasik. Lalu Ibnu Mas'ud berkata, datangkanlah pada saksimu. Maka saksilah Jarrah, Abu Sinan dan laki-laki lainnya. Jadi dia ragu-ragu, tapi dia coba. Akhirnya orang lain bilang, loh kamu mutusin sama Rasulullah mutusin kok. Nggak apa-apa gitu. Tuh kalau sahabat dulu seperti itu, mikir dulu gitu gimana enaknya itu. Dan memang benar di Quran dan Rasulullah juga memutuskan kalau ada perempuan yang dinikahi seseorang belum dicampurin, belum dikasih mahar, tapi dia kan istri kan udah dinikahan, lalu tiba-tiba laki-lakinya mati, maka dia berhak mendapat waris. Dia berhak mendapatkan mahar yang dijanjikan itu waktu nikah itu, dan dia harus masa iddah, yaitu 4 bulan 10 hari. Walaupun belum didukhul itu. Ya ini. Dah, di bab 2 selesai ya. Sekarang bab terakhir. Nah, yang tadi itu. Yang mana? Yang dia sudah dinikahi, tapi suaminya meninggal. Tapi kan ada di masyarakat ini, dia udah nikah, baru sehari udah cerai. Ini kan ada motif tertentu. Nggak mungkin lah baru sehari cerai. Berarti ada sesuatu yang mungkin diharapin warisannya atau apa. Itu gimana, Pak? Kalau cerai kan udah nggak dapat waris, Pak. Kenapa? Kalau cerai udah nggak dapat waris. Iya, artinya dia ada niat yang nggak baik hanya untuk warisannya. Apakah itu termasuk yang halal atau yang haram? Nah, itu ada di bab talak rujuk. Bapak nunggu habis lebaran ya. Kalau enggak silakan pulang, nggak ada masalah. Enak gua. Lu nanya melebar-lebar semua kenapa sih ini aja? Itu rame Pak nanti. Karena sebelum saya ngomongin soal talaknya secara utuh, secara materi, saya ngomongin dulu perbuatan orang yang setara dengan talak. Namanya mislut talak. Fasah, hulu, li'an, zihar. Nah, itu ada di sini. Itu kategorinya fasah, pembatalan nikah secara tiba-tiba. Pasti ada asbabnya. Gitu. Tapi kalau kasus bapak, biasanya yang bapak tanya sudah motif kan? Berarti ada di bab nikah itu pertama kali. Orang nikah karena apa? Orang nikah bisa haram ya karena motifnya sudah lain untuk menzolimi, untuk ngambil harta. Bisa aja kan? Kita lihat nih, ada anak gadis lagi merenung di mall. Kenapa? Kamu kenapa? Bapak saya udah gak sadar, tapi dia ninggalin 60 perusahaan gitu. Saya bingung nih gimana, kalau ke rumah saya ngerawatnya gak tega gini.
Bapak langsung bilang, saya nikahi kamu. Bapaknya udah mau mati. Kan itu motif. Modus operandi. Ya. Nah, sekarang terakhir, bagaimana kita berusaha perkara dengan Quran, dengan bab 1, dengan hadis, dengan sunnah bab 2, sekarang dengan ijtihad orang alim, dengan fatwa ulama, atau dengan keputusan pemimpin kita. Ya. Allah kasih otoritas juga dengan syarat. Lihat An-Nisa ayat 59. An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang yang beriman, taat pada Allah, artinya mengambil Allah sebagai dasar hukum. Taatlah pada Rasul dan mengambil Rasulullah sebagai dasar hukum. Wa ulil amri minkum, dan taat pada pemimpin di antara kamu. Mufassir banyak yang membedakan ulil amri ini selain pemimpin dunia, dia juga para ulama. Kita sebut pemimpin kita dalam agama gitu loh, ulil amri. Nah, dalam ayat ini ada rahasia. Allah menggandengkan kata-kata atiu kepada dua pihak, kepada Allah dan kepada Rasul. Atiu artinya taatilah, atiullah wa atiur Rasul. Tapi ketika giliran ke ulil amri, Allah nggak pakai atiu, langsung pakai waw ataf dan pemimpin. Jadi kalau kita baca, hai orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Bukan kita baca dan taatilah lagi dan ulil amri. Artinya ketaatan pada Allah dan Rasulnya mutlak. Tapi ketaatan pada ulil amri, asal ulil amri itu berdasarkan Allah dan Rasulnya, baru taat mutlak. Kalau tidak, diemin aja gitu Pak Tom. Ya udahlah, apa kata lu dah, Jokowi mau pindahin ibu kota, silakan. Gua nggak setuju. Gitu. Ya. Paham ya? Lalu disambung oleh Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallahi wa rasul. Kalau kamu memang berbeda pendapat tentang sesuatu, balikin lagi aja ke yang dua itu, di Quran dan hadis. Nggak usah percaya sama yang ini karena kualitinya nggak ada dasar-dasar agama gitu loh. Paham ya? Tapi tetap dikasih otoritas. Hai orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taati dengan syarat ulil amri minkum. Maksudnya kalau dia itu baik sama kamu sesuai agama, ya taatnya juga gitu, bagus, salut. Tapi kalau dia kasih peraturan yang bukan-bukan, ya nggak usah taat. Ya, gitu ya. Rasulullah berpesan apa? Coba lihat kepada Mu'az, hadis nomor 10. Dari Mu'az bin Jabal, bahwa Nabi SAW ketika mengutusnya ke Yaman, beliau bersabda, ke Yaman ini jadi gubernur ya. Gubernur kan hakim juga kan. Jika ada suatu perkara disodorkan padamu, bagaimana cara kau memutuskannya? Mu'az menjawab, aku akan memutuskannya dengan kitabullah. Beliau bertanya lagi, bagaimana jika perkara itu tidak kau temukan? Ya, lihat ya, tidak kamu temukan, bukan tidak terdapat. Artinya tidak kau temukan, ya kau terbatas otak lo, gitu kan? Ya, kayak tadi yang saya terangkan di awal ya. Bagaimana jika perkara itu tidak kau temukan dalam kitabullah? Mu'az menjawab, aku akan memutuskannya dengan sunnah Rasulullah SAW. Beliau bertanya lagi, bagaimana jika perkara itu tidak kau temukan dan sunnah Rasulullah? Mu'az menjawab, aku akan berijtihad dengan pendapatku, tidak lebih. Artinya dia mau bersungguh-sungguh untuk mendalami perkara itu dengan Quran dan hadis. Nabi menepuk dada Mu'az sambil berkata, segala puji bagi Allah yang memberi taufik kepada utusan Rasulnya dengan sesuatu yang disenangi oleh Rasulnya. Dilihat ya, pertama prioritasnya Quran,
kedua sunnah Nabi, baru para ulama. Tapi jangan juga para ulama ditinggalkan, karena dia yang menguatkan kita untuk akhirnya meyakini sesuatu loh Pak. Para ulama ini menguatkan kita. Kalau nggak ada para ulama, kita nggak kenal itu yang namanya apa, yang namanya macam-macam lah dalam fikih, dalam apa gitu, diterangkan oleh para ulama. Ya, ini juga maksudnya menjadi dasar Bapak. Kalau Bapak ini udah kuat ilmunya, ditanya orang, ya begitu. Bukan berarti nggak nemuin di Quran, tapi udah tahu dasarnya di Quran ini, tapi dasarnya tidak jelas-jelas nasnya, maka Bapak itu aja beristihad, ya. Terus lihat lagi ketaatan kepada ini ya, pada ulama, kepada para pemimpin tadi. Hadis nomor 4. Apa pesan Rasulullah itu? Hadis nomor 4. Dari Ummul Husain Al-Amsiyah, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, wahai sekalian manusia, hendaklah kalian bertakwa pada Allah, meskipun kalian dipimpin oleh budak dari Habasyah atau Ethiopia yang cacat hidung atau telinganya. Lihat, fasma'u lahu wati'u ma aqama lakum kitaballah. Dengar dan taatilah selama dia memimpin kalian dengan kitab Allah. Nah, kalau nggak mimpin dengan kitab Allah, nggak usah taat, nggak apa-apa. Tapi jangan dibilang saya nggak mau dipimpin Jokowi, jangan lupa gue dipanggil baris krim nanti. Ya, diem aja, diem. Yang penting kita nggak setuju sama pemimpin ini gitu. Ya. Terakhir, Umar bin Abdul Aziz, satu khalifah, pernah berpesan kepada seluruh gubernurnya, ya, mengenai ini. Hadis nomor 13. Dari Humaid dia berkata, dikatakan kepada Umar bin Abdul Aziz, seandainya engkau bisa menyatukan manusia dalam satu paham, tentu akan sangat baik. Umar bin Abdul Aziz berkata, tidaklah menggembirakanku jika mereka tidak berselisih pendapat. Kemudian dia menulis surat ke seluruh penjuru atau negeri-negeri, ya, lihat di kullu qaumi bima jatama'a alaihi fuqaha'uhum, agar setiap kaum berhukum dengan apa yang disepakati oleh para ahli fikih mereka. Ini yang namanya ijma. Jadi kita tuh kan udah nggak ada nabi, ya, kita juga nggak ngerti Quran banget, maka kita lari kepada ahli fikih. Nanya sesuatu gini-gini gitu. Ya, semoga yang hadir di sini paham, kemudian akhirnya bisa memberi pemahaman pada orang mengenai setiap perkara segala sesuatu. Semoga ada manfaatnya. Usikum wa nafsi bittaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.